Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kembali lagi bersama saya Eka Nurfitriani. Nah, on this video I want to tell you all about United States atau semua tentang Amerika Serikat. Nah, kita mulai ya. Saya akan membahas sejarah singkat dari Amerika Serikat ini. Amerika Serikat ini dipimpin oleh Presiden Donald Trump sejak 20 Januari tahun 2017. Amerika Serikat disingkat dengan AS atau secara umum dikenal dengan Amerika saja. Adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara yang menjadi lokasi dari 48 negara bagian yang saling bersebelahan. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, dengan luas wilayah 3,79 juta mil persegi atau sekitar 9,83 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 315 juta jiwa. Amerika Serikat merupakan negara terluas ketiga atau keempat di dunia dan terbesar ketiga menurut jumlah penduduk. Nah, berbicara mengenai bahasa di Amerika Serikat ini tidak memiliki bahasa resmi berdasarkan pemerintahannya. Hampir seluruh bahasa di dunia diucapkan di Amerika Serikat, tetapi 90% dari populasi Amerika Serikat berbicara dan mengerti setidaknya sedikit bahasa Inggris, dan kebanyakan bisnis resmi menggunakan bahasa Inggris. Lalu kalau untuk agama, sekitar 71% dari penduduk Amerika menganut agama Kristiani. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Pew Research Center, sebanyak 23% populasinya tidak memiliki agama dan 6% dari agama non-Kristen. Nah, berbicara masalah gaya nih, teman-teman. Jadi jenis pakaian yang berkaitan erat dengan orang Amerika itu ada jeans, sepatu kets, topi baseball, topi koboi, dan sepatu boots. Penduduk di bagian timur cenderung berpakaian lebih formal dibandingkan dengan daerah barat. Mahasiswa di sana cenderung untuk memakai sesuatu yang nyaman dan cenderung casual. Ada juga nih beberapa merek brand terkenal yang berasal dari Amerika, bahkan terkenal juga di Indonesia nih, seperti Ralph Lauren, Calvin Klein, Michael Kors, dan Victoria's Secret nih yang banyak diidolakan oleh kaum hawa. Kaum wanita pasti suka nih parfum dari Victoria's Secret kan? Nah, berbicara masalah masakan Amerika sendiri dipengaruhi oleh orang-orang Eropa dan Amerika asli dalam sejarah awalnya. Ada beberapa jumlah makanan yang dikenal berasal dari Amerika seperti hamburger, hotdog, keripik kentang, makaroni dan keju, dan roti daging. Nah, untuk budayanya seperti budaya mengucapkan salam, jadi mengucapkan salam di Amerika ini cenderung informal. Jadi kalau kita bertemu orang di sana, pastikan kita tersenyum dan memanggil seseorang itu menggunakan nama pertama mereka. Jadi jika kita sedang dalam pertemuan dan kita membawa teman kita, jangan lupa untuk memperkenalkan teman kita tersebut. Lalu berjabat tangan dan mengucapkan kata hello, karena kata-kata hello ini umum dipergunakan untuk memulai percakapan. Orang Amerika ini cenderung berbicara terbuka apa adanya. Jadi jangan tersinggung dengan ucapan mereka, karena mereka pada dasarnya tidak menyukai obrolan yang sekedar cuman basa-basi. Lalu untuk kesenian dan budaya, Amerika terkenal akan banyak hal, tetapi olahraga, musik, dan seni memegang peranan penting dalam kebudayaan di sana. Olahraga yang paling populer di Amerika adalah American football, baseball, bola basket, dan ice hockey. Amerika Serikat telah banyak memenangkan medali emas dan meraih berbagai penghargaan di pertandingan Olimpiade. Unsur multikultur di Amerika memberikan sumbangan yang besar dalam industri musik, dari pop, rock, jazz, hingga blues. Industri musik di Amerika merupakan industri musik kedua terbesar di dunia. Nah, ada budaya lain nih di Amerika seperti masyarakat Amerika, contohnya seperti masyarakat Amerika dalam mengundang seseorang. Seperti yang kita tahu bahwa di setiap akhir undangan yang digunakan oleh masyarakat Amerika ini sering diakhiri dengan mengucapkan come if you want it. Datang jika Anda mau, karena orang Amerika ini tidak mau memaksa seseorang
tamu atau orang yang mereka undang untuk menerima undangan dari mereka jika memang orang yang mereka undang ini tidak berkenan untuk hadir. Jadi mereka itu tidak pernah mau memaksa. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa fakta menarik mengenai negara Amerika Serikat. Di antaranya yaitu yang pertama, asal sebutan Paman Sam. Nah, pasti kita semua udah pada tahu dong kalau Amerika Serikat ini terkenal dengan julukan negara Paman Sam. Asal julukan ini berasal dari seorang penyuplai daging kelahiran Monroe bernama Samuel Wilson yang bertugas untuk mengirimkan daging pada tentara Amerika di masa perang. Pria kelahiran 1766 ini menyimpan dagingnya dalam tong-tong kayu sebelum dikirim ke barak-barak tentara. Ia lantas menuliskan US yang berarti United States di permukaan tongnya. Namun, para tentara yang menerima daging ternyata salah mengira arti tulisan tersebut dan mengira US adalah singkatan dari Uncle Sam. Sejak saat itu, julukan Uncle Sam semakin melekat pada Amerika karena digunakan dalam radio dan surat. Yang kedua, tidak punya bahasa nasional selain bahasa Inggris. Yang tadi sudah Eka bahas nih, bahwa negara Amerika Serikat tidak punya bahasa nasional selain bahasa Inggris. Tidak seperti Indonesia yang punya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Amerika Serikat lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris dipilih karena digunakan oleh mayoritas penduduk Amerika. Selain itu, bahasa Inggris terpilih karena menang dari bahasa Jerman pada debat Kongres yang diadakan tahun 1975. Selanjutnya, yaitu negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. Nah, pasti semua pada heran kan? Kalau kita itu berniat traveling ke Amerika Serikat, karena kita terpengaruh dengan pencitraan dari film Hollywood yang menggambarkan pria dan wanita yang elok dengan tubuh yang langsing dan atletis, sepertinya kita akan kecewa karena 33% populasi di Amerika Serikat menderita obesitas dan 66% sisanya mengalami kelebihan berat badan. Gak heran dong karena makanan di Amerika Serikat biasanya disediakan dalam porsi yang cukup besar. Kemudian ada bendera kebangsaan negara yang didesain oleh anak SMA. Nah, seperti yang kita tahu bahwa negara Amerika Serikat ini memiliki bendera yang berwarna merah, biru dan dihiasi bintang. Itu pasti tidak asing lagi kan buat kita. Tapi tahukah kalian kalau misalnya bendera tersebut didesain oleh seorang anak SMA yang bernama Bob Heff pada tahun 1958 sebagai pekerjaan dalam proyek sekolahnya, dan ia mendapatkan nilai B- karena sang guru tidak puas dengan hasilnya. Karena ia tidak puas dengan nilainya, maka ia menanyakan alasan sang guru yang kemudian dijawab dengan sebuah tantangan. Jadi, nilai Heff ini akan diubah oleh sang guru jika desain benderanya diterima oleh Washington. Desain ini kemudian digunakan oleh pemerintah Amerika setelah Heff menulis surat secara terus-menerus ke Gedung Putih. Selanjutnya ada donat gratis pada Hari Donat Nasional. Nah, Amerika Serikat ternyata punya Hari Donat Nasional atau National Donut Day yang diadakan setiap hari Jumat pertama di bulan Juni. Pada perayaan ini akan banyak toko-toko yang memberi donat gratis. Perayaan ini awalnya dibuat oleh The Salvation Army di Chicago untuk menghormati anggotanya yang menyiapkan roti bagi para tentara Amerika semasa Perang Dunia Pertama. Perayaan Hari Donat juga bukan hanya satu kali saja dalam setahun, karena masih ada International Jellyfield Donut Day yang dirayakan pada tanggal 8 Juni, National Cream Filled Donut Day yang dirayakan pada 14 September, dan National Boston Cream Pie Day yang dirayakan pada tanggal 23 Oktober. Nah, berikutnya ada patung Liberty. Siapa sih yang nggak tahu tentang patung Liberty? Patung Liberty ini pasti sudah khas sekali dengan negara Amerika ya. Nah, asal-muasal patung Liberty ini yaitu merupakan simbol bersejarah dan sangat penting buat rakyat Amerika. Patung Liberty yang terletak di Pulau Liberty adalah hadiah dari negara Prancis kepada Amerika sebagai simbol kebebasan dan demokrasi rakyat Amerika saat penjajahan kerajaan Inggris. Sejarah berdirinya patung Liberty adalah salah satu monumen paling ikonik di Amerika Serikat. Patung ini berbentuk sosok wanita yang memegang sebuah obor dan buku. Makna dari patung ini melambangkan demokrasi yang dibangun di negara yang biasa disebut Paman Sam. Nah, itulah penjelasan saya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Amerika Serikat. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.